Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Pak. Kita tutup pintunya ya, jangan ribut. Ya, Pak. Apa kabar pagi hari ini anak-anak bapak sama baru anak bapak sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Semuanya makan? Makan, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita bersatu doa. Mari kita bersatu doa. Bersyukur kepada Ya Bapa hingga pada pagi hari ini Kau masih melindungi kami, Kau masih berikan kesadaran. Ya Bapa, setelah proses pembelajaran kami mau berjalan, buatlah pembelajaran ini berguna bagi anak-anak Bapa dan juga kepada hamba-Mu ya Bapa, buatlah menyampaikan materi dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kepada orang tua, kepada semua kami, kepada mereka perlindungan, kesehatan rezeki yang mana ya Bapa. Ya Bapa, kepada kami orang berdosa, segala dosa yang kami lakukan, kepada kami keberkatan kita terawat. Ini cuma nama kita sampai selama-lamanya. Baik, siapa ketua kelas kita? Bagaimana kehadiran kita berpegang atas semuanya hadir? Wah, bagus semuanya hadir. Harus gini dong, biar kelas-kelas lain kalah, biar ada yang lihat kelas kita. Soalnya kelas kita ini kan Bapak tengok selalu hadir terus. Baik, untuk materi kita sebelumnya ada yang ingat? Ada yang ingat materi kita yang sebelumnya yang lalu? Masyarakat. Coba tunjuk tangan siapa yang ingat. Kalau ada nanti Bapak kasih nilai yang plus. Baik, untuk baru di sini itu apa yang baru? Apa? Tentang masyarakat, Pak. Apalah yang baru ingat tentang masyarakat ini bulan? Masyarakat itu, Pak, sebulan orang yang terdapat pada suatu tempat itu saya. Ada lagi yang mau mengetahui lebih efisien dan lebih efektif tentang masyarakat ini? Ayo, Pak. Oke, baik, untuk baru saya Intan, tolong apa itu masyarakat? Masyarakat itu kan Pak, sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, yang bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, Pak. Bagus. Kasih aplaus untuk teman-teman semua. Baik, materi kita untuk pada pagi hari ini adalah ruang lingkup kehumasan. Maaf lagi batuk. Yang pertama adalah pengertian ruang lingkup kehumasan. Kehumasan adalah suatu fungsi manajemen yang berlangsung secara terus-menerus dan dirancang melalui organisasi, masyarakat, swasta yang berusaha menjalin dan memelihara saling pengertian, simpati, dan dukungan melalui informasi untuk mencapai kerjasama serta penyelesaian masalah serta efektif untuk kepentingan bersama. Coba untuk anak-anak Bapak membaca tadi. Humas ialah suatu fungsi manajemen yang berlangsung secara terus-menerus yang dirancang melalui organisasi, masyarakat, swasta yang berusaha menjalin dan memelihara saling pengertian, simpati, dan dukungan melalui informasi untuk mencapai kerjasama serta penyelesaian masalah secara efektif untuk kepentingan bersama. Oke, baik. Kita sudah membahas yaitu pengertian humas. Yaitu humas adalah suatu fungsi manajemen yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi seperti yang kita ketahui itu adalah ada di sini kata terus-menerus. Jadi humas ini terus-menerus akan berjalan walaupun kita nanti udah tua ataupun gimana pun kadang kita pasti humas ini terus berjalan. Dan ini pun kehumasan ini ada di dalam masyarakat, swasta, organisasi, dan berusaha memelihara. Nah, jadi di sini anak-anak Bapak berarti sudah melalui kehumasan ini atau sudah mempraktekkan atau sudah pernah melakukan humas ini. Baik, itu adalah yang dibawahnya adalah humas adalah suatu usaha yang dilakukan secara terencana. Nah, yang di sini humas ini sudah direncana atau diorganisir supaya menjadi efektif untuk dilaksanakan. Dalam menjalin membina saling pengertian antara organisasi dengan publiknya, yang dimana di sini organisasi yang dimaksud adalah sebuah organisasi dengan masyarakat, yang dimana organisasi ini memiliki hak atau memiliki kewajiban untuk berdomisili atau mempunyai
hubungan dengan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu asas kehumasan. Adapun asas kehumasan yaitu pertama itu asas pemberitaan yang resmi atau objektif dan mutual. Nah, di sini kita ketahui kalau asas pemberitaan yang resmi itu adalah resmi, yang dimana itu semua sudah ada suratnya dan sudah diresmikan oleh pemerintah pusat atau ketua yang ada di organisasi tersebut. Dan yang kedua itu asas ketertiban internal instansi, yang dimana di sini asas ketertiban dan dimana semuanya itu tertib, teratur dan berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Dan semua tidak ada permasalahan, walaupun permasalahannya ada yang terjadi, walaupun permasalahannya itu tidak terlalu dampak besar terhadap organisasi tersebut. Yang kedua itu asas mempertimbangkan dan mengusahakan hubungan publik. Yang dimana itu adalah mempertimbangkan dan mengusahakan, dan dimana sebuah organisasi di sini untuk mempertimbangkan dan mengusahakan hubungan dengan publik. Dan di mana organisasi itu membuat hubungannya dengan publik secara baik. Hubungan biar apa? Supaya organisasi ini atau kehumasan ini menjadi pandangan yang baik terhadap masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah asas melangsungkan hubungan. Nah, di mana sih asas melangsungkan hubungan adalah di mana terjalin hubungan antara individu dan individu, antara bapak dengan kamu, antara anak-anak bapak dengan teman-teman yang lainnya seperti itu, dan ada juga antara hubungan kita dengan kelas lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah asas peningkatan mutu dan kegiatan. Dan di mana di sini semua asas-asas atau semua apapun kegiatan yang ada di kehumasan ini adalah untuk meningkatkan mutunya dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada di kehumasan. Nah, yang itu adalah materi selanjutnya yaitu tujuan kehumasan. Adapun tujuan kehumasan yaitu untuk menjaga reputasi positif merek dan menjaga hubungan strategis dengan publik. Di mana di sini adalah untuk menjaga sebuah diri kita atau sebuah gabungan kita seperti itu. Di mana mereknya ini harus bersifat positif dan pandangan publik terhadap diri kita sendiri. Dan ada pula calon pelanggan, mitra, investor, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya yang mengarah pada citra positif merek dan membuatnya tampak jujur, sukses dan penting dan relevan. Di mana semua yang kita lakukan ini mempunyai kepentingan dan relevan dan sukses yang akan kita tuju dan yang kita inginkan. Adapun tujuan lainnya yang itu adalah meningkatkan partisipasi dukungan bantuan secara konkret dari masyarakat. Di mana sini bukannya kita harus juga berdiri sendiri, kita sendiri menopang, tidak. Ada pula dukungan dari masyarakat. Masyarakat menopang kita dan mendukung kita untuk bangkit dan lebih baik lagi. Yang kedua itu menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab. Dan di mana di sini kita juga diajar untuk bertanggung jawab yang besar terhadap masyarakat juga dan kelangsungan program organisasi. Yang di mana di sini pertanggungjawaban kita di sini terlalu sudah besar dan pertanggungjawaban kita juga harus bisa kita tanggung jawabin. Dan selanjutnya itu mengikut sertakan masyarakat. Yang dimana juga di sini sebuah kehumasan ini juga kita harus mengikutkan masyarakat. Yang dimana masyarakatlah yang menopang kita dan yang mendukung kita untuk berdiri. Apakah kita itu punya fungsi dan tujuan yang paling berdampak untuk masyarakat? Apalagi kalau dampak negatif, pasti kita akan menjadi lebih turun. Yang selanjutnya adalah menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan. Dan dimana juga sih, kan nggak mungkin di suatu organisasi ini adalah nggak harus menguntungkan. Dan dimana di sini harus menguntungkan pula. Jika tidak menguntungkan pasti ada kerugian, berarti pasti akan ada kehancuran juga. Berarti di sini harus menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu adalah membuka kesempatan yang lebih luas
kepada para pemakai produk dan pihak terkait untuk memakai produk. Nah, yang dimana di sini adalah kita juga harus mempunyai produk dan sesuatu yang harus kita berikan terhadap masyarakat. Baik, materi selanjutnya tolong ada yang bisa membantu Bapak untuk membaca. Saya Pak. Pakai baik untuk ada Pak baru Bapak. Ruang lingkup humas internal. Ruang lingkup humas internal public relation adalah orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu yang meliputi exclusive relation atau hubungan dengan para pekerja. Oke, terima kasih guru Bapak. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan apa itu ruang lingkup humas internal. Ruang lingkup humas internal atau internal public relation adalah orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu yang meliputi employee relation atau hubungan dengan para pekerja. Nah, yang dimana di sini adalah ada pula hubungan-hubungannya yaitu antara stakeholder dengan relation, yaitu hubungan dengan para pemegang saham. Nah, yang dimana adalah di sini hubungan antara kita dengan para pemegang saham. Yang dimana kan seperti kita tahu perusahaan yang besar atau PT yang besar seperti PT Inalu, PT yang ada di Papua itu bukan satu yang pemegang sahamnya. Ada beberapa saham seperti PT yang di Papua itu sahamnya itu dimiliki ada sebagian memiliki saham luar negeri. Seperti yang dimana di sini kita harus menjaga erat hubungan dengan pemegang saham supaya saham yang diberikan terhadap perusahaan kita itu menjadi tetap dan tidak bergoyah. Yang kedua itu adalah hubungan dengan para buruh. Yang dimana hubungan dengan para buruh ini adalah hubungan yang sangat-sangat harus dilakukan. Sebab tanpa ada buruh, perusahaan juga tidak akan bisa bangkit dan perusahaan tidak akan bisa maju. Buruhlah yang paling berkontribusi untuk meningkatkan sebuah perusahaan. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan para buruh. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah manajer relation, yang dimana hubungan dengan para manajer. Nah, yang dimana di sini adalah hubungan para manajer ini maksudnya adalah hubungan para atasan atau hubungan para pemimpin yang ada di sebuah perusahaan. Dan di sini adalah pemimpin, jika semua pemimpin atau satu demi satu pemimpin itu memiliki permasalahan, pasti perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Sebab para pemimpin inilah yang akan menjalankan perusahaan dan yang akan menjaga perusahaan ini tetap maju dan berkembang. Jika antara contohnya baru saya Usni itu sudah menjadi manajer di bidang A dan baru saya Desi Raja Kuku di manajer bidang B. Jika mereka berdua ini punya kesalahan atau permasalahan, pasti memiliki suatu dampak yang besar terhadap sebuah perusahaan. Dan perusahaan pula tidak akan berjalan dengan baik. Dan di mana perusahaan ini akan berjalan dengan asal-asalan dan tidak ada hubungan satu dan satu dengan baik seperti itu. Ada pula yang hubungan yang terakhir yaitu hubungan sesama manusia. Ini pastilah wajib. Hubungannya sesama manusia pasti harus dijaga dengan baik. Yang dimana hubungannya ini kan namanya juga manusia, memiliki kesalahan, kekurangan dan kelebihan. Tapi dalam hal itu kita juga harus menjaga hubungan sesama manusia, di mana hubungannya itu sangat-sangat harus dijaga dan diperbaiki. Baik, untuk materi selanjutnya, ini adalah materi kita terakhir. Bapak lihat, guru-guru Bapak dan anak Bapak udah ngantuk-ngantuk. Jadi saya untuk anak Bapak dulu. Nah, coba bacakan yang ada di papan tulis. Baik, Pak. Iya. Ruang lingkup humas eksternal. Ini ya, Pak. Iya. Ruang lingkup humas eksternal atau eksternal publik yaitu mencakup tugas seorang humas dalam menjaga hubungan baik dengan pihak luar untuk menciptakan nama baik perusahaan atau instansi. Bentuk-bentuk hubungan adalah sebagai berikut. Relation atau hubungan dengan press atau media. Yang kedua, enforcement relation atau hubungan dengan pemerintah.
Yang ketiga, community relation atau hubungan dengan komunitas. Yang ketiga, consumer relation atau hubungan dengan customer. Yang terakhir, consumer relation atau hubungan dengan konsumen. Baik, terima kasih anak Bapak telah membacanya dan Bapak. Baik, Bapak akan mengulanginya kembali. Ruang lingkup humas eksternal. Ada pengertian ruang lingkup hubungan eksternal, yaitu mencakup tugas seorang humas dalam menjaga hubungan baik dengan pihak luar untuk menciptakan nama baik perusahaan atau instansi. Adapun bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan hubungan dengan media. Kita anak tahu kan, anak Bapak tahu kan apa itu media? Media itu adalah sebuah berita atau sebuah informasi elektronik di mana di sini ada pula permasalahan yang terjadi di perusahaan itu akan langsung cepat tersebar keseluruhan gara-gara ada media ini. Dan di sini kita menjaganya dengan media supaya semua dampak-dampak negatif yang ada di media yang ada di perusahaan supaya menjadi terjaga dengan aman. Ada pun yang hubungan dengan pemerintah. Inilah paling kita jaga. Di mana hubungan dengan pemerintah ini adalah hubungan yang sangat-sangat harus dijaga karena pemerintah adalah pemimpin terbesar tertinggi di sebuah negara. Dan jika hubungan kita dengan pemerintah tidak ada, pasti perusahaan kita sudah menjadi baik yaitu dengan hubungan dengan komunitas. Adapun dengan hubungan komunitas itu adalah hubungan komunitas, maksudnya itu hubungan komunitas satu dengan komunitas lain, di mana hubungan itu harus berjalan supaya menjadi lebih kokoh, ada yang menopang kita dan mendukung kita jika kita mendapat suatu masalah dan komunitas ini bisa membantu kita. Apalagi dengan hubungan dengan customer. Hubungan dengan customer juga harus kita jaga dan kepercayaan customer juga harus kita jaga. Di mana customer adalah salah satu yang paling berdampak, paling penting dalam sebuah perusahaan. Di mana customer adalah yang berpenghasilan untuk perusahaan kita. Seperti itu. Dan terakhir adalah hubungan dengan konsumen. Sama juga hubungan dengan konsumen yang hal terpenting juga. Di mana hubungan kita harus berjalan dengan konsumen. Di mana konsumen adalah pembeli dan yang membutuhkan sebuah produk yang ada di perusahaan kita. Baik, materi kita telah selesai. Ada yang anak-anak Bapak baru Bapak ada yang bertanya? Saya Pak. Baik, baru Desi silakan bertanya. Saya yang bertanya Pak mengenai government relation, itu hubungan dengan pemerintah. Apa hubungan suatu perusahaan Pak dengan pemerintah? Baik, Bapak akan menjawabnya. Kan seperti Bapak beritakan tadi, hubungan dengan pemerintah. Kan seperti tahu pemerintah itu adalah peringkat paling tertinggi atau pemimpin paling tinggi di sebuah negara. Jika hubungan kita dengan pemerintah tidak baik, pasti perusahaan kita juga sudah tercoreng dan buruk. Nah, apa dalam hal ini pemerintah juga salah satunya hal yang paling mendasar untuk menopang perusahaan kita naik. Seperti itu. Jadi jika hubungan kita dengan pemerintah tidak baik, maka perusahaan yang berdiri akan menjadi hancur dan berantakan. Seperti itu. Apakah Bapak belum mengerti? Oke, baik. Jika tidak lagi bertanya, penugasan kita untuk minggu depan nanti Bapak kirimkan di grup WA dan Bapak juga akan membuat nanti classroom. Dan di situ nanti Bapak akan kirimkan pertanyaannya dan adanya nanti di situ bisa dilihat. Baik, ada lagi yang tidak mengerti? Apakah semuanya sudah jelas? Sudah Pak. Oke, baik. Materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita pulang dan mari kita bersatu doa. Mari kita bersatu doa. Usulkan kepada apa? Enggak pada pagi hari ini untuk belajar kami telah selesai. Siapa setelah kemampuan tenaga dalam perlindungan pakai saya sampai terima kasih. Siapa pada kami berlaki serang kekuatan dan aku selalu selesai Bapak. Itu sebenarnya kita selamanya. Amin. Oke, materi kita pada bagian ini selesai. Mari kita pulang. Untuk ke kelas nanti diperbaiki, nanti dimatikan dia. Bapak izin pulang dulu ya. Terima kasih. Halo. Selamat.